juga velocity, acceleration, dan speed. Nah, ada juga untuk mencari integralnya. Nah, nanti teman-teman silakan coba. Nah, ini saya masuk ke bahasan yang kedua, yaitu untuk turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Ini panjang sih, tapi ya lumayan lah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Jadi di sini kita masuk ke multivariabel ya. Jadi fungsi dua atau lebih pernah saya singgung bahwasanya jadi di sini fungsinya fungsi f biasanya kan cuma x saja. Nah, di sini ada variabel bebasnya ada dua. Ini variabel bebasnya ada x sama y. Contohnya adalah x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Kemudian di sini 3 variabel bebas ya, yaitu x, y, z. Misalkan x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 ditambahkan dengan 3z. Ini ya. Jadi kalau misalkan di sini pemetaan ya, domainnya x, y, dan di sini ada linksnya. Nah, di sini dia satu bidang domain, kemudian di sini dipetakan. Ini ilustrasi pemetaan ya, pemetaan dari fungsi dua variabel bebas. Nah, ini beberapa contoh grafiknya masing-masing. Dan di sini dia membutuhkan bantuan dari komputer ya untuk bisa lebih bagus visualisasinya. Nah, di sini namanya turunan parsial. Turunan parsial ini simbolnya ya, saya sedikit ingatkan dulu ketika kita mempunyai suatu fungsi misalkan fungsi y atau fungsi saya lanjutkan ya. Jadi dulu ketika kita mempunyai satu fungsi, misalkan fungsi y atau fungsi yx atau fungsi f atau fungsi fx. Nah, ini kan di kalkulus 1 kan gini. Nah, kalau diturunkan maka turunannya itu bisa simbolnya adalah y aksen atau dy per dx. Nah, seperti ini ya. Turunannya atau fungsi f aksen atau f aksen x. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Nah, ada istilah yang namanya turunan parsial. Turunan parsial ini diberlakukan untuk ketika fungsinya itu lebih dari satu variabel bebas. Ya, lebih dari satu variabel bebas. Nah, di sini untuk fungsinya secara otomatis di sini fungsinya misalkan fungsi z yang terdiri dari dua variabel bebas x sama y, atau fungsi f di sini dua variabel bebas x sama y. Maka di sini turunannya untuk simbolnya ada dua masing-masing. Nah, ini ketika turunan parsialnya di sini simbolnya yaitu do z per do x atau do z per do y. Jadi bukan d biasa ya. Jadi bukan d biasa, tetapi simbolnya seperti ini ya, do. Jadi kayak melengkung seperti ini ya. Nah, melengkung seperti ini. Nah, simbolnya adalah seperti ini ya. Do z per do x atau do z per do y.
Kenapa kok seperti ini? Karena di sini fungsinya dia terdiri dari dua variabel bebas, yaitu X sama Y. Maka ketika dia diturunkan terhadap X saja, maka simbolnya adalah 2Z per X. Tapi kalau dia diturunkan terhadap Y, maka dia simbolnya adalah 2Z per Y. Ini. Ya. Atau di sini fungsi F, ya, fungsi F di sini, fungsi F, maka di sini do F per do X. Atau do F per do Y ketika dia diturunkan terhadap X atau dia diturunkan terhadap Y. Atau simbolnya yaitu di sini adalah F tapi di bawahnya ada X-nya. Kalau yang ini simbolnya adalah F, ada Y-nya. Ini adalah simbolnya dulu, ya. Ini adalah simbolnya dulu. Ini namanya turunan parsial, ya. Nah, di sini simbolnya, ya, misalkan di sini ada fungsi Z sama dengan fx y, seperti ini, maka ketika diturunkan terhadap simbolnya adalah seperti ini, dz per do x, atau seperti ini, ya, f diturunkan terhadap x. Nah, kalau dia f ini diturunkan terhadap y, maka simbolnya adalah do z per do y atau fy. Ketika dia fungsi f-nya ini diturunkan terhadap X, nah simbolnya seperti ini. Ketika sudah ada titiknya, ya, di sini ada apa namanya, nilai awal. Ketika nilai awal nanti tinggal disubstitusikan saja. Tuh. Nah, ini ada contohnya turunan parsial masing-masing. Nah, ini untuk turunan parsial lebih tinggi. Turunan parsial lebih tinggi itu berarti dia diturunkan beberapa kali. Ya, tadi kan ada fungsi f, ya, fungsi f. Kalau fungsi f ini kan ada dua variabel bebas, yaitu x sama y. Jadi kalau misalkan yang pertama dia diturunkan terhadap x, berarti simbolnya adalah fx. Ya. Kemudian ketika dia diturunkan terhadap y, berarti fy seperti ini. Nah, untuk turunan kedua, berarti di sini kemungkinan bahwasanya dia nanti setelah diturunkan terhadap X, maka diturunkan terhadap X lagi. Atau setelah dia diturunkan terhadap X, maka dia diturunkan terhadap Y. Maka simbolnya adalah. Itu pula yang ini, fungsi F, ketika turunan pertamanya adalah diturunkan terhadap Y, maka kemungkinannya dia akan diturunkan terhadap X. Atau dia diturunkan, setelah diturunkan terhadap Y, dia diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap Y. Ini simbolnya ada. Nah, ini adalah turunan kedua dari fungsi dua variabel bebas. Nah, seperti ini. Jadi cara membacanya di sini, ya, untuk yang simbol yang ini, yaitu ini adalah turunan pertama, ini adalah turunan kedua. Kalaupun nanti misalkan saya mempunyai fungsi f, ada x, y, z, seperti ini. Nah, kemudian saya mempunyai simbol adalah f, x, kemudian y, kemudian z, kemudian x. Nah, seperti ini. Artinya apa? Artinya ini adalah turunan keempat dari fungsi f. Pertama dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap y, kemudian dia diturunkan terhadap z, kemudian dia diturunkan lagi terhadap x. Ini simbolnya. Kalau kita pakai simbol berupa F yang seperti ini. Ya. Tapi saya lebih suka kalau simbolnya adalah seperti ini. Seperti ini. Pakai do. Nah, kalau yang bagian ini, simbolnya berarti do F. Kalau misalkan yang F X seperti ini, ya, simbolnya itu adalah do kuadrat F. Jadi turunan kedua dari fungsi F. Yang pertama, dia itu adalah diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap X. Jadi simbolnya kan harusnya kan do X, do X, do X. Nah, seperti ini kan, do X, do X. Atau di sini nulisnya adalah do kuadrat F dibagi dengan do X dikuadratkan. Artinya fungsi F diturunkan terhadap X, kemudian dia diturunkan terhadap X. Kalau simbol dari untuk f, x, y, ya, maka di sini adalah do kuadrat f dibagi dengan yang pertama, ya, berarti dia diturunkan terhadap x dulu, berarti di sini do x, kemudian di sini adalah do y. Jadi dia diturunkan terhadap x dulu. Kalau yang ini membacanya dari sini 1, kedua, kalau yang ini berarti 1, kedua. Jadi di sini artinya adalah
fungsi f diturunkan terhadap x dulu, kemudian baru diturunkan terhadap y. Contoh lagi untuk yang ini. Ya. Nanti simbolnya adalah do kuadrat f dibagi dengan dia diturunkan terhadap y dulu, berarti di sini do y. Kemudian di sini kemudian diturunkan terhadap x, berarti di sini do x-nya. Ini ya. Kalau yang ini ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau yang ini diturunkan terhadap y dulu, kemudian baru diturunkan terhadap x. Contoh lagi, misalkan di sini. Nah, ini f, x, y. Artinya adalah fungsi f diturunkan pertama terhadap x, kemudian terhadap y, kemudian terhadap y lagi. Lalu simbolnya adalah do pangkat 3f. Pertama dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap y, kemudian dia diturunkan terhadap y lagi. Dari sini paham ya untuk simbolnya ya? Paham? Pak, saya mau nanya. Pak. Silakan. Itu kan kalau f, x, y, kalau nanti f, x, y, x gitu Pak, simbol pakai do-nya gimana ya? Apa? F, x, y, x. Nih. F, X, Y, X seperti ini. Iya Pak. Di do-nya gimana ya? Do pangkat 3F. Ya. Karena kan dia tidak gabung kan. Nah, karena dia tidak gabung, berarti di sini yang pertama dia diturunkan terhadap X kan. Berarti do X-nya di sini. Baru do Y. Kemudian di sini do X. Oh, berarti pangkat tuh baru boleh kalau dia berurutan ya Pak? Dia tidak boleh. Kalau misalkan dia gabung, misalkan di sini ya, misalkan di sini adalah X, 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 kemudian di sini Y, Y. Nah, seperti ini. Nah, nulisnya berarti ini kan 5 kan, berarti turunan ke 5 dari fungsi F. Yang pertama, dia turunkan terhadap Y, terhadap Y, terhadap Y, berarti do X pangkat 3. Yang ini adalah do Y pangkat 2. Kalau misalkan di sini saya tambahi X lagi, berarti di sini tambahi lagi di sini do X. Jadi tidak boleh digabungkan di sini X pangkat 4 gitu ya. Nah, nanti karena urutannya nanti akan berbeda. Paham ya? Oke Pak, terima kasih. Nah, ini untuk simbol dulu. Untuk perhitungannya, ya nanti kita akan bahas. Ini tidak enak kalau misalkan tidak offline ya. Jadi saya kurang stuck juga kalau misalkan saya terangkan untuk yang turunan parsial ini secara online. Ya. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya ketika kita offline. Ya, mohon maaf ya. Nah, tapi di sini saya minta tolong teman-teman untuk mencoba beberapa soal. Bentar saya pilihkan soalnya. Tidak banyak. Mana contoh soal latihan soal ini? Nah, silakan dicatat. Ya, silakan dicatat. Ini kan seharusnya kan 2,5 jam ya. Ini cuma 1 jam saja. Tapi di sini teman-teman saya minta untuk coba. Oke, coba cari nomor ini 13A. Kemudian nomor 17. Ini turunan ya. Sudah dicatat? 13, 17. Kemudian nah ini yang velocity biasanya saya keluarkan di ujian soalnya. Nah, salah satu saja pakai yang nomor 25 saja. Nah, ini nanti kalau sudah selesai dicari velocity, acceleration sama speed, disubstitusikan ya untuk yang ini, nilai T-nya. Nah, nilai T-nya ini. T-nya yaitu disubstitusikan yang ini itu ketika di speed-nya saja. Di velocity sama akselerasinya tidak usah disubstitusikan. Di bagian speed-nya baru disubstitusikan yang P-nya. Nomor 25 dan integral yang mudah saja yang ini.
41. Ya. Sudah? Jadi ada berapa soal tadi? 4 ya? Iya Pak, 4. Tidak ada lagi. Oh, ini belum ya. Ini belum ya. Tadi masih berbicara simbol-simbol saja ya. Oke, 4 sajalah. Dikumpulkan besok siang jam 12 bisa ya? Ini kan waktunya kan bisa ada hari Rabu. Saya pulang jam 4 lah. Ya. Besok siang jam 4 ya. Di ruangan saya. Kelas A sama kelas B sama. Besok pukul 16.00 WIB harus ada di meja saya ya. Kertasnya pakai kertas binder biasa aja. Atau kertas A4 juga terserah. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Untuk tugasnya? Bahkan apapun menuju kata pisah, jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu. Hah? Kelas A dulu ya. Fungsi vektor. Fungsi vektor. Bentar ya. Oke. Sudah. Ini untuk yang kelas A ya. Saya salin di chatroom. Kelihatan?